Sebuah kisah yang sangat-sangat terkenal. Kali ini saya mau membahasnya dengan saudara. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, yaitu Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dipenjara oleh karena mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan proses yang sama sekali tidak adil. Lalu apakah mereka protes? Tidak. Paulus dan Silas mengikuti, dan mereka percaya apa yang Tuhan izinkan mereka alami, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terbukti, saudaraku, akhirnya mereka terlepas. Siapa yang melepaskan mereka? Tuhan. Apa yang kita pelajari dari sini, saudaraku? Paling tidak, saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan kejadian ini. Yang pertama adalah ketika kita melihat Paulus dan Silas di penjara, dia boleh terbelenggu, badannya boleh terbelenggu, tapi sukacitanya tidak terbelenggu. Orang percaya tidak mengizinkan suasana luar mempengaruhi suasana dalam. Tetapi sukacita orang percaya ada di dalam hatinya, dan tidak diizinkannya penderitaan daging menggantikan sukacitanya menjadi duka cita. Sebab sukacita itu penting sekali, saudaraku. Bukankah firman Tuhan berkata, di dalam sukacita, dalam hati yang gembira, di sana ada obat atas segala penderitaan kita. Termasuk ketika kita bersukacita, maka kita akan selalu mampu bersyukur kepada Tuhan. Ingat, orang percaya tidak membiarkan sukacitanya ditawan oleh keadaan luar. Yang kedua yang kita pelajari di sini, saudaraku, bahwa musuh-musuh orang percaya akan selalu berusaha menghancurkan iman kita dengan berbagai macam tekanan dan penderitaan. Tetapi bertekunlah dalam iman, seperti jemaat di Antiokhia. Walaupun banyak penderitaan, Paulus mengajarkan kepada mereka, Barnabas mengajarkan kepada mereka, tetaplah bertekun dalam imanmu. Jangan goyah sedikit pun. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara menderita saat ini. Saya tidak mengerti apa pergumulan saudara saat ini. Tetapi jangan sekali-sekali goyah iman saudara. Tetaplah saudara berpegang teguh pada iman percaya. Karena memang orang yang percaya pasti mengalami aniaya. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan karunia yang cukup bagi kita. Dalam titik terendah di hidup kita, dalam keterpurukan kita, Allah sudah menyediakan kasih karunia yang cukup untuk mengangkat kita setinggi-tingginya. Ketika mereka memelihara hati yang bersukacita dan tidak mengizinkan musuh melemahkan mereka, maka mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Di sana Tuhan sudah menyediakan kasih karunia. Manusia menyediakan kesulitan. Dunia menyediakan pencobaan. Tapi Tuhan menyediakan kasih karunia bagi kita, untuk kita bisa menang mengatasi keadaan ini. Saudaraku, adakah padamu hati yang tetap bersukacita di tengah-tengah dinamika kehidupan yang banyak yang tidak kau pahami? Adakah engkau terus memelihara iman, tidak goyah di tengah-tengah situasi yang seakan-akan ingin membalikkan engkau,
mencungkir balikan engkau, maka pada saat itu kau akan melihat bahwa saat pujian pengagungan datang dari hatimu yang tetap bersuka cita, yang tetap bersyukur, di sana ada kasih karunia Tuhan yang sudah Dia sediakan bagimu. Di sana ada roh yang mulai bekerja dalam hatimu. Dan roh yang ada padamu adalah roh Allah yang jauh lebih besar dari apapun juga. Paulus dan Silas sudah memberikan teladan bagi kita dalam menghadapi berbagai tekanan, bahkan ancaman nyawa. Dan biarlah kita belajar daripada dia untuk menjadi umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara.